kabar gembira buat kalian yang mau datang ke Australia untuk kerja atau cari pengalaman. Aku bakal spill 2 tipe visa yang bisa direct kalian gunakan untuk kerja di sini. So, stay tune on my video dan aku akan spill ke kalian. Oke, jadi aku banyak banget nih dapat pertanyaan dari teman-temanku yang di Bali, yang di Indonesia. Gimana sih caranya bisa kerja di Australia, visa apa yang aku gunakan, dan mungkin ada pilihan opsi lain, visa lain yang bisa kalian apply. Aku bakal spill di sini. Jadi ada 2 tipe visa yang bisa kalian gunakan. Pertama, aku sangat merekomendasikan kalau kalian sudah menempuh pendidikan minimal diploma 3 atau setara dengan sarjana, kalian bisa apply visa Working and Holiday. Ini visa yang sangat oke banget buat kita kerja di sini karena keuntungannya adalah visa ini tidak ada keterbatasan untuk masalah jam kerja selama per minggunya gitu. Dia bebas, unlimited, dan unlimitednya ini maksudku sesuai dengan kemampuan fisik kalian. Kalian maksimalnya itu bisa kerja sampai berapa jam sih seminggu? Ada orang yang bisa 38 jam, 40, bahkan lebih. Jadi itu semua balik ke kalian, gimana kalian bisa memanage time kalian. Dan itu bagus banget buat kita bisa explore lebih kerja di sini dan buat nabung tentunya ya. Yang kedua itu ada visa student. Visa student ini kalau misalkan kalian belum menempuh pendidikan di Indonesia yang setara dengan minimal diploma 3 atau sarjana, jadi kalian bisa pilih opsi yang kedua ini, visa student. Kalian bisa kunjungin student agency yang ada di daerah kalian. Contohnya aku di Bali. Jadi sebelum aku dulu apply WHV, aku sempat datang ke salah satu student agency di Bali. Namanya itu DK Student Agency. Nah, kebetulan DK itu juga punya branch di sini, DK Sydney. Dan ya aku sempat cuman kayak tanya-tanya informasi gitu. Apa aja persyaratan untuk apply visa student kalau misalkan apply itu dari luar Australia. Jadi visa student itu bisa di-apply onshore itu dari Australia langsung, atau offshore itu dari luar Australia. Tapi kalau case-nya kalian memang belum menempuh pendidikan setara dengan minimal diploma 3 itu, jadi kan kalian apply dari luar Australia ya, gitu. Jadi itu namanya termasuk offshore. Ada banyak persiapan yang harus kalian siapkan. Sama halnya seperti WHV juga, cuman kalau kalian mau tahu lebih detail untuk gimana cara apply WHV itu ada di video aku yang sebelumnya. Aku udah jelasin detail banget gimana cara apply, alurnya, dan juga aku sudah breakdown detail untuk masalah budget yang perkiraannya kalian bisa siapkan segitu. Nah, balik lagi nih ke student visa. Jadi persyaratan student visa itu hampir mirip-mirip seperti WHV. Kalian harus tes IELTS, cuman ada perbedaan band score yang harus kalian dapetin untuk si IELTS student visa. Dan tipe jenis IELTS testnya juga berbeda. Kalian harus ambil yang academic test. Dan setauku sekarang minimal band score untuk overall band score dari tes IELTS itu minimalnya 6 atau 6,5 gitu. Itu harus kalian dapetin. Dan juga ada support dokumen dari orang tua, dokumen secara finansial, karena kalian belum bekerja dan tujuan kalian adalah study di sini. Juga visa student ini memiliki keterbatasan untuk jam kerja di Australia, itu dibatasi. Jadi hanya boleh 24 jam per minggu waktu kalian untuk bekerja di sini. Dan sisanya kalian harus fokus dengan kuliah kalian, belajar kalian di sini. Maka dari itu, fungsi dari
support financial dokumen orang tua kalian itu sangat-sangat penting sebagai pertimbangan dari government Australia untuk approve atau grant visa student kalian. Itu kan bisa detailnya berapa nominalnya, cuma setauku nominal itu kurang lebih 350 juta minimal untuk financial support dari orang tua, dan itu seperti artinya itu orang tua kalian siap untuk mendanai studi kalian di sini dan juga siap untuk mendanai biaya hidup kalian di Australia gitu. Jadi itu financial support, kalian harus tes IELTS, dan sisanya cuman kayak dokumen-dokumen personal seperti KTP, KK, yang seperti itu. Tapi kalian kalau mau lebih detail tahu informasinya, kalian bisa datang ke student agency yang ada di daerah kalian. Itu mereka akan lebih menjelaskan lebih detail, dan kalian juga bisa konsultasi kalian minatnya itu studi tentang apa, mau business management atau apa yang lainnya, bisa kalian konsultasiin sama mereka di student agency gitu. Dan banyak juga nih, selain dua tipe visa yang aku sebutin tadi, WHV dan student visa, ada banyak orang yang datang ke sini yang pada akhirnya bekerja. Mereka awalnya itu datang dengan visa holiday atau visa turis. Kemudian setelah melihat kondisi di sini, terus mereka merasa nyaman dan ingin tinggal stay lebih lama di sini dan bisa kerja di sini. Jadi ada kemungkinan mereka yang datang dengan visa turis itu mereka datang ke student agency yang ada di sini untuk move visa mereka dari visa holiday ke visa student. Itu ada prosesnya, takes time, hampir sama juga persyaratannya seperti yang aku sebutin tadi. Cuman kurang bagusnya kalau kalian menempuh jalan itu dari visa holiday dan kalian move ke visa student, sewaktu perpindahan visa kalian itu dan kalian harus stay di sini, tapi kalian tidak mendapatkan permit atau izin untuk bekerja karena visa kalian kayak visa bridging yang tidak memperbolehkan untuk bekerja gitu. Jadi aku lebih prefer menyarankan kalian dua tipe visa yang tadi, WHV atau student. Nah, seperti aku, case-nya aku saat ini masih WHV, cuman sebentar lagi visaku bakal expired juga, dan aku sudah prepare sebelumnya sudah datang ke student agency yang ada di sini, dan ya karena aku pengen untuk stay lebih lama di sini dan bisa kerja juga, aku akhirnya memutuskan untuk move visaku ke student visa gitu. Dan aku udah mempersiapkannya dari dari bulan Desember kemarin. Visaku akan expired bulan ini Februari, jadi aku persiapannya kayak 3 bulan sebelumnya gitu, karena dari student agency harus perlu cek dokumen perlengkapan, perlu buat semacam dokumen kenapa aku mau pindah dari WHV ke student kayak gitu. Oke, jadi itu lebih memungkinkan kalau yang seperti aku, karena asal visaku tuh WHV yang memang aku boleh kerja. Jadi aku kan memang boleh kerja nih dari visa WHV, terus aku pindah ke visa student, itu nggak langsung approve visanya, nggak langsung granted. Jadi aku juga dapat visa bridging selagi aku menunggu visa studentku granted. Tapi visa bridging yang aku dapetin ini memperbolehkan aku untuk bekerja, masih memperbolehkan aku buat bekerja karena base visaku sebelumnya adalah WHV yang boleh kerja. Dan beda case kalau kalian dari visa holiday atau turis dan pindah ke student, itu kalian masih dalam masa menunggu visa kalian granted, itu kalian nggak bisa kerja.
dan kalian harus sudah siap untuk dana dingin gitulah buat cost life kalian di sini, karena lumayan mahal kan kalau kita bandingkan konversi rupiah ke Australian dollar. Itu kayak di sini stay per bulan itu kalau dikonversikan rupiah tuh 8 juta per bulan itu. Jadi kalian harus pikirin matang-matang. Tapi aku highly recommend untuk dua tipe visa yang tadi di awal aku jelasin ya, WHV atau student. Dan aku juga dapat banyak pertanyaan setelah dapat visa. Menurutku gampang nggak sih cari kerja di sini? Ya seperti yang aku bilang sebelumnya di videoku sebelumnya, cari kerja di sini itu dibilang gampang enggak, dibilang susah juga. Iya bisa dibilang susah juga sih, itu tergantung lagi kalian itu ada basic experience di bidang apa. Tapi aku bisa kasih tahu ke kalian kalau di sini itu yang high demand adalah pekerjaan di bidang hospitality, kayak kerja di cafe, restoran, jadi barista, atau cleaning, kayak gitu. Even kerja di kantoran juga ada, kayak jadi resepsionis, kerja di hotel, bisa jadi kerja di bagian administrasi gitu ada. Cuman di sini mau kita kerja kantoran atau kerja di restoran atau cafe jadi waiter waitress gitu, gajinya hampir sama loh teman-teman. Kayak gimana ya aku bilang, di sini tuh kerja kasar itu lebih dihargai sama mereka, rate-nya itu lebih tinggi bahkan bisa dibandingkan orang yang kerja kantoran. Jadi kalau misalkan kalian nih yang udah punya basic experience di bidang hospitality kayak customer service, terus kalian punya experience kayak jadi waitress di bidang hospitality, itu bagus banget. Apalagi kalau kalian bisa mempersiapkan sebelum datang ke sini, ambil kelas barista, karena job barista itu selalu ada dan sangat dibutuhkan. Kalian bisa persiapin soft skill itu sebelum kalian datang ke sini, dan itu akan membantu kalian, memudahkan kalian untuk mencari pekerjaan. Dan aku juga yakin, balik lagi ke hoki orang itu beda-beda tiap orang. Ada yang kayak baru datang besoknya udah interview, trial, kerja. Ada yang baru datang harus nunggu seminggu. Bahkan aku lihat di grup kayak di drop gitu, orang pada kesusahan banget nyari kerja karena persaingannya ketat kan. Yang datang ke sini dengan visa WHV ataupun student itu nggak cuma dari Indo, dari berbagai negara. Jadi kita itu saingannya itu nggak dari negara kita sendiri, nggak ada dari negara luar, Eropa, Thailand, China, banyak lah pokoknya. Jadi kalian harus bisa mempersiapkan diri, mental, skill, experience sebelum kalian datang ke sini gitu. Aku yakin kalian semua bisa mempersiapkan sebaik mungkin karena kalian udah nonton video aku sudah sharing banyak ke kalian. Semoga ini bisa membantu. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya ke aku dan aku akan bahas di video aku nanti berikutnya. Oke, thank you for watching. See you next time.